Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq lidrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Syada la ilaha illallah syarikalah wa syada anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati wa alihi ala sumbiya ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membicarakan tentang kekuatan besar yaitu gajah dalam Al-Quran. Kalau dalam suratnya yaitu surat Fil, surat gajah. Gajah merupakan satu kekuatan lambang juga sebagai kejantanan dan kebijaksanaan, dan gajah juga memiliki tanda representatif tentang kekuatan tenaga yang besar dan kekuasaan yang luas, sebagaimana Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah yang diceritakan dalam surat Al-Fil. Kita menggunakan standar spiritual religius intelektual SRI. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberikan satu bimbingan tentang dan juga diberi ilmu tentang fil, tentang gajah, kekuatan besar dalam Al-Quran ini. Religinya kita membicarakan tentang surat Fil, surat yang ke-105, ada 5 ayat. Kemudian intelektualnya kita akan melihat dari sisi ilmu kekuatan tentang gajah itu sendiri. Kita mulai dengan religinya, yaitu surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abraha, gubernur zaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang burung-burung yang melempari dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah dan itu sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil, burung berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bedah dari surat Al-Fil ini, yang pertama adalah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Dalam satu riwayat bahwa gubernur zaman yang bernama Abraha ini
mau menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah ini jadi saingan. Karena memang dari mana-mana orang itu berbondong-bondong ke Ka'bah Baitullah. Ini menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu itu yaitu Abdullah, ayahnya Nabi sudah meninggal. Kemudian waktu dalam Nabi masih kandungan, dan yang mendapatkan kepercayaan pintu Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kakeknya itu dia ketika diplomatis dengan Abraha, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, ya silahkan. Kalau bisa, tentu yang punya Ka'bah yang akan membelanya dengan caranya. Hadirin rahimakumullah, maka di sini sebenarnya ada 4 yang disafety oleh Allah. Pertama Ka'bah, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga Al-Quran, yang keempatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad ini dianiaya, atau kalau sekarang ini dilecehkan dengan karikatur dan semuanya, tentu ini akan dibela oleh umat, dibela oleh alam. Kalau air Zam-Zam dicemari dengan dengan tiruan, itu akan ditolak oleh alam. Kemudian kalau Quran ini diinjak-injak kemudian dilecehkan, maka alam juga akan menolaknya, termasuk Ka'bah. Ketika Raja Abraha ini mencoba untuk mau menghancurkan Ka'bah dengan bawa pasukan yang bergajah, harapannya dengan pasukan gajah ini kuat, tidak tertandingi, ternyata juga tidak berdaya menghadapi tantangan safety-nya Ka'bah. Kemudian yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Jadi tipu daya mereka dengan pasukan yang menggertak segitu besarnya, kemudian dengan gajah yang kokoh besar, ternyata itu sia-sia. Kemudian dan dia mengirimkan kepada mereka itu burung yang berbondong-bondong. Hadirin rahimakumullah, ini burung dikirim untuk membela Ka'bah dengan senjata tarmihim bihijaratin min sijil, yang senjatanya itu mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Ada 2 kontras. Tentara Abraha ini membawa gajah, namun lawannya itu burung. Kalau burung dengan gajah diadu kekuatan, pasti menang gajah. Namun karena burungnya jumlahnya banyak, membawa kerikil yang batu kecil itu berasal dari tanah yang terbakar. Ada yang memberikan tafsiran itu neraka, namun kita lebih ke rasional bahwa itu adalah tanah-tanah yang terbakar, itu adanya di gunung. Nah, tanah yang terbakar itu magma. Burung-burung ini adalah diperintahkan untuk membawa magma, tanah liat yang terbakar dan terbakar. Kemudian ketika dilemparkan mereka dengan batu, yaitu tanah yang terbakar itu, lalu kejadiannya adalah, hasilnya adalah
dia menjadikan seperti daun yang dimakan ulat itu bolong-bolong. Jadi dari atas ke bawah diturunkan karena panasnya ini dengan ribuan derajat, ya, dengan panas yang tinggi berarti akan melelehkan dan membolong, melubangi gajah beserta pengendaranya. Ini adalah satu yang kontras antara gajah dilawan dengan burung, namun burung membawa batu yang panas yang terbakar, hasilnya mereka seperti daun dimakan ulat. Harindakumullah, ini adalah satu kekuatan yang memang kekuatan itu berasal dari kebenaran. Jatuhnya wakul jal haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Apabila telah datang wakul jal haqqa wa zahaqal batil, dan apabila telah datang kebenaran, Azakal batil, wakil haqqa, azakal batil, maka apabila telah datang kebenaran, kebatilan itu pasti hancur. Inal batila kana zahuqan, maka sungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Surah Dirojaya ningrat debur dening pangestuti. Kebenaran itu akan menghancurkan seluruh kekuatan, walaupun kekuatannya itu sangat besar, namun dengan mudah dapat dikalahkan karena izin Allah. Kebenaran akan mengalahkan kejahatan, dan kebenaran punya jalannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Ini tentang makna al-fil dalam surat Fil atau gajah, surat ke-105 ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfil ma'kul. Kemudian kalau kita mau mengambil ibroh dari gajah, nah, jadi kita filnya kita ambil. Harindakumullah, karakter gajah, sifatnya gajah adalah salah satu makhluk paling menarik dan agung di dunia. Mereka sangat cerdas, hewan sosial yang menunjukkan perilaku kompleks, termasuk empati dan pemecahan masalah. Ikatan keluarga mereka yang kuat menciptakan dinamika menarik yang telah dipelajari oleh para peneliti selama beberapa dekade. Ini sifat-sifat gajah ini menarik untuk dipelajarin karena gajah itu sebagai simbol dari keagungan yang ada di dunia. Maka dalam kaitan dengan Jawa itu ada ungkapan adigang, adigung, adiguna. Adigang ini kekuatannya kijang, meloncat. Adigung ini kekuatannya gajah dengan kuat. Adiguna kekuatannya ular dengan bisa. Maka dalam karakter dan juga filosofi Jawa, ojo adigang, adigung, adiguna, artinya jangan kita mengandalkan kecepatan lompatan seperti kijang dan kekuatan seperti gajah dan juga bisa ular yang kuat yang mematikan. Namun itu enggak ada gunanya kalau tidak pada perilaku dan karakter untuk
nilai kebenaran. Surodira janingrat lebur dening pangestuti. Kemudian lambang gajah sebagai lambang, gajah dipandang sebagai simbol kekuatan, kejantanan, dan kebijaksanaan. Kekuatan, karena kekuatan ini tidak ada yang nandingi. Kemudian kejantanan dan kebijaksanaan. Maka gajah itu juga bisa menjadikan kekuatannya, kejantanannya, dan kebijaksanaannya diakuin di alam. Perilaku gajah memiliki perilaku makan, minum, mandi, istirahat, sosial, dan kawin. Wataknya gajah, posternya besar, mempresentasikan kekuatan tenaga yang dimiliki besar juga. Memiliki belalai yang fleksibel serta gading yang kokoh, lambang kekuatan besarnya. Kemudian cerdas. Meski badan besar, gajah adalah salah satu hewan yang cerdas dan mampu belajar. Mereka mampu mengingat rute dan lokasi makanan. Selain itu, melindungi diri, mereka mampu mengenali dan menghindari bahaya yang ada. Kemudian di Jawa ini ada Mahapatih Gajah Mada yang merupakan salah satu tokoh dalam budaya Jawa yang perilakunya adalah adil, jujur, dan bijaksana, terkenal dengan Sumpah Palapa, pemersatu Nusantara, negara kerajaan Nusantara, Hanjayeng Bawono. Insya Allah kita bersama menyatukan kekuatan yang besar, yang sedang, yang kecil, untuk bersama membangun bangsa, dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki peradaban yang sudah adiluhung. Nah, tentu kita jangan sampai kalah dengan negara-negara lain dalam budaya, karakter, dan kita juga diberikan simbol-simbol. Di Jawa itu ada simbol-simbol, ya, simbol kekuatan gajah. Kemudian simbol ini juga menjadi inspiratif perilaku dalam sehari-hari, dan ternyata gajah itu juga menjadi surat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kebesaran, walaupun dalam kaitannya dengan surat Al-Fil ini adalah peristiwa Abrahah, gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian sia-sia ditimpa oleh burung ababil dan dilempari batu sehingga seperti daun yang dimakan ulat. Ini juga menunjukkan peristiwa yang masa lalu ini, kedepannya tetap harus kita hati-hati. Kekuatan yang besar itu untuk mendapatkan hasil yang besar, untuk kemanfaatan yang besar, sebagaimana Sumpah Palapanya Gajah Mada. Kita punya negara besar, negara Republik Indonesia yang bernaung di dalam kawasan Nusantara. Mudah-mudahan Nusantara jaya, negara kerajaan Nusantara Hanjayeng Bawono. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ati wa dirahim taqabbal minkum wa furqam karahata wassalamu alaikum muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ridha wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.